Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 sama dengan 8 meter per second, dan kecepatan awal bola 2 sama dengan 5 meter per second. Bola 2 dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per second kuadrat. Maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Dari pernyataan-pernyataan berikut, 1. Waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C sama dengan 0,3 second. 2. Saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Kemudian 3. Tinggi meja sama dengan 45 cm diukur dari lantai. 4. Saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar dari bola 2. Pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas adalah, jadi di sini kita akan mencari pernyataan yang benar, maka kita akan menghitung waktu, kemudian kecepatan, kemudian tinggi mejanya. Kemudian di sini kecepatan juga. Jadi kita hitung waktu, kecepatan, dan tinggi meja. Pada soal ini yang diketahuinya adalah ini kecepatan awal bola 1. Jadi di sini adalah V01 sama dengan 8 meter per second. Kemudian ini kecepatan awal bola 2. Jadi di sini adalah V02 sama dengan 5 meter per second. Kemudian ini adalah percepatan bola 2. Jadi di sini adalah A2-nya, yaitu sama dengan 20 meter per second kuadrat. Kemudian di sini ini kita akan hitung. Jadi di sini adalah waktu untuk mencapai titik C-nya, kemudian tinggi mejanya, dan kecepatan bola 1 dan 2-nya. Jadi kecepatan akhirnya. Jadi yang pertama kita hitung jarak dari ini. Jadi untuk bertemu di titik C, karena di sini adalah kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama, berarti waktunya ini sama untuk bertemu di titik C. Jadi yang pertama ini adalah gerak parabola. Jadi yang pertama ini adalah gerak parabola, kemudian yang kedua ini adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini untuk bola 1, jadi jarak bola 1 ini rumusnya adalah V01 dikali dengan T. T-nya ini untuk mencapai adalah titik C, jadi TC. Jadi di sini X1-nya adalah sama dengan V01-nya adalah ini 8, jadi di sini adalah 8 TC. Kemudian X2-nya adalah sama dengan, jadi ini jarak bola 2 ke titik C-nya. Ini memakai rumus GLBB, jadi di sini adalah V02 dikali dengan T. Kemudian di sini ditambah dengan setengah A2 T kuadrat. Jadi di sini T-nya TC. Jadi di sini sama dengan V02-nya adalah ini 5. Jadi di sini adalah 5 TC. T-nya belum diketahui. Jadi di sini ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya adalah ini 20. Jadi 20 TC kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan 5 TC, jadi waktu untuk mencapai titik C plus ini 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi di sini setengah dikali 20 adalah 10 TC kuadrat. Maka di sini ini X1 dan X2 ini sama karena untuk mencapai titik C ini jaraknya sama. Jadi di sini adalah X1 sama dengan X2. Jadi jaraknya ini dari bawah ini ke sini adalah sama. Jadi di sini X1 sama dengan X2. Berarti X1-nya adalah 8 TC sama dengan ini 5 TC plus 10 TC kuadrat. Maka di sini 8 TC-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini sama dengan ini jadi 0 sama dengan ini 8 TC-nya pindahkan ke sini jadi 10 TC, ini kita balik 10 TC kuadrat, kemudian plus 5 TC, kemudian ini 8-nya dijadikan minus, jadi 8 TC. Maka hasilnya ini kita balik, jadi di sini jadi 10 TC kuadrat, kemudian ini 5 dikurangi 8, jadi karena sama-sama TC, jadi 5 dikurangi 8 adalah min 3, jadi min 3 TC sama dengan 0, jadi 0-nya di sini. Maka ini kita faktorkan, jadi TC-nya kita ambil, jadi TC
dalam kurung 10 TC min 3 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan, jadi TC-nya adalah TC sama dengan 0, kemudian 10 TC min 3 sama dengan 0. Jadi 10 TC sama dengan, ini min 3-nya pindah ke sini jadi 3. Jadi TC-nya adalah sama dengan 3 dibagi 10. Jadi 3 dibagi 10 adalah 0,3. Jadi 0,3 second. Jadi ini waktunya. Jadi waktu kedua bola untuk sampai di titik C adalah 0,3 second. Jadi di sini yang pertama, waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C adalah 0,3 second. Jadi ini adalah benar. Kemudian kita akan hitung ketinggian mejanya. Jadi ketinggian mejanya ini adalah ini Y. Jadi di sini kita hitung, jadi Y-nya yaitu sama dengan, jadi di sini kita hitung gerak jatuh bebas di bola 1 ini. Jadi rumusnya di sini adalah V01 dikali dengan TC, kemudian ditambah dengan setengah GTC kuadrat. Jadi ini rumusnya. Ini kita masukkan angkanya sama dengan, jadi V01-nya, jadi V0 ini V01Y. Jadi V01Y ini adalah gerak turun, karena di sini yang diketahuinya V01 ini adalah gerak mendatar. Maka di sini, karena di sini geraknya turun, berarti gerak jatuh bebas ini adalah 0, V0-nya. Jadi dalam sumbu Y, V0-nya adalah 0, maka dikali TC berarti hasilnya 0. Kemudian ditambah dengan setengah, G-nya ini kita anggap 10, jadi dikali 10, kemudian dikali dengan TC-nya adalah ini, 0,3 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan setengah dikali 10 adalah 10 dibagi 2, yaitu 5, kemudian dikali dengan ini 0,3 kuadrat adalah 0,09. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 dikali 0,09 adalah 0,45. Jadi 0,45 meter. Ini ketinggian mejanya. Atau di sini kita jadikan meter, jadi dikali 100 adalah 45 cm. Jadi ini kita jadikan cm, jadi dikali 100 adalah 45 cm. Jadi ini yang pernyataan ketiga, tinggi meja sama dengan 45 cm diukur dari lantai. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang terakhir kita cari kecepatannya. Jadi kecepatan bola 1 dan bola 2-nya. Jadi di sini kecepatan akhirnya yaitu VT1. Kita cari kecepatan akhir bola 1 yaitu sama dengan rumusnya V01 min GT. Jadi V01 plus GT. Jadi ini plus karena geraknya gerak jatuh bebas. Karena di sini bola 1 ini geraknya jatuh bebas. Jadi di sini sama dengan V0-nya ini karena gerak jatuh. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan ini kita anggap 10 dikali dengan TC-nya adalah 3 jadi 0,3. Maka hasilnya di sini sama dengan V akhirnya adalah 10 dikali 0,3 adalah 3. Jadi 3 meter per second. Ini kecepatan akhir bola satunya. Kemudian kecepatan akhir bola 2-nya adalah sama dengan ini karena geraknya gerak GLBB. Jadi di sini adalah V02 ditambah dengan A2 dikali dengan T. Jadi T-nya ini TC. Jadi di sini sama dengan kecepatan awalnya ini ada, jadi kecepatan awalnya 25, kemudian ditambah dengan percepatannya adalah 20, jadi 20 dikali dengan 0,3. Maka hasilnya di sini sama dengan 5 ditambah dengan ini 20 dikali 0,3 adalah 6. Jadi hasilnya di sini sama dengan 11. Jadi 11 meter per second. Jadi kecepatan bola 1 ketika bertemu jadi 3 meter per second dan kecepatan bola 2 ketika bertemu adalah 11 meter per second. Jadi pernyataan yang kedua, saat kedua bola bertemu kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Ini salah karena kecepatan bola 2 ini lebih besar. Kemudian 4, saat di titik C kecepatan bola 1 lebih besar dari bola 2. Ini juga salah. Harusnya kecepatan bola 1 ini lebih kecil dari bola 2. Jadi ini lebih kecil. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, perhatikan gambar koin uang logam yang diletakkan di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 6 radian per second berikut. Jadi ini gambarnya. Masa koin sama dengan 0,1 kg, koefisien gesek statis 0,402
dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jarak maksimum koin dari poros putar agar koin tersebut tetap berputar bersama piringan adalah. Jadi di sini dalam soal ini yang diketahuinya adalah ini kecepatan sudutnya. Jadi di sini adalah omega sama dengan 6 radian per second. Kemudian ini massa koinnya. Jadi di sini adalah M sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian ini koefisien gesek statis. Jadi di sini adalah mu, yaitu sama dengan 0,4. Ini koefisien gesek statis ini 0,40. Ini nolnya kita abaikan di belakang koma. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak maksimum koin dari poros. Jadi misalkan ini porosnya, jarak maksimum koin ini koinnya. Jadi di sini jaraknya adalah ini. Jadi jaraknya ini misalkan di sini adalah S. Ini yang kita cari. Jadi di sini yang ditanyakan adalah S-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Maka di sini karena koin ini memiliki massa, jadi kita tinjau. Jadi di sini ini dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tinjau dalam sumbu Y terlebih dahulu. Karena di sini ada koefisien gesek statis, kita hitung gaya normal koinnya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah sigma Fy sama dengan, karena sigma Fy ini dalam pergerakan sumbu Y, yaitu ini gaya normalnya, kemudian ini gaya beratnya, jadi di sini W. Maka di sini, ini dalam sumbu Y adalah 0, karena tidak ada pergerakan dalam sumbu Y ini, jadi 0. Maka di sini arah ke atas ini positif, jadi di sini adalah N yang positif. Kemudian yang negatif adalah W, jadi gaya beratnya, yaitu sama dengan 0. Jadi di sini N min W sama dengan 0. Maka di sini N-nya sama dengan, ini W-nya bisa dipindah ke sini, jadi W. W-nya ini gaya berat, rumus gaya berat adalah M dikali G. Maka hasilnya di sini sama dengan massanya adalah ini massa koinnya. Jadi massa koin ini adalah ini 0,1 dikali dengan G-nya adalah ini 10. Jadi ini dikali 10. Jadi hasilnya adalah 0,1 kali 10 adalah 1. Jadi di sini 1 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Kemudian ini dalam sumbu X-nya, dalam sumbu X ini karena dia bergerak berputar, maka di poros ini misalnya porosnya akan terjadi gaya sentripetalnya. Jadi ini gaya sentripetal, kemudian ada gaya gesek, karena gaya geseknya ini karena geraknya adalah keluar, jadi gaya geseknya juga arahnya ke pusat. Jadi ada gaya sentripetal dan gaya gesek. Berarti di sini sigma Fx-nya, jadi sigma Fx-nya ini adalah gaya sentripetal. Rumus gaya sentripetal ini adalah M dikali dengan AS. Jadi ini sigma Fx-nya. Nah, sigma Fx ini adalah ada gaya geseknya. Berarti di sini adalah gaya geseknya, yaitu sama dengan M dikali dengan rumus gaya sentripetal ini adalah, jadi rumus gaya sentripetal ini, atau ini di sini AS ini adalah percepatan sentripetal. Jadi rumus percepatan sentripetal ini adalah V kuadrat per R. Karena di sini V-nya tidak diketahui, yang diketahuinya adalah omega. Berarti gaya percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat dikali dengan R. Jadi ini rumus percepatan sentripetalnya kita pakai yang omega kuadrat. Jadi di sini adalah omega kuadrat dikali dengan R. R ini adalah jaraknya atau jari-jarinya. Jadi di sini gaya geseknya, kita hitung gaya geseknya di sini sama dengan massanya adalah ini 0,1. Jadi di sini 0,1 dikali dengan ini omeganya adalah 6. Jadi di sini adalah 6 kuadrat dikali dengan ini R-nya ini adalah jaraknya, jadi jarak dari porosnya, jadi di sini adalah S. Di sini kita hitung terlebih dahulu gaya geseknya, karena di sini gaya normalnya sudah diketahui, jadi di sini adalah gaya gesek, yaitu rumusnya adalah mu dikali dengan gaya normal. Jadi hasilnya di sini sama dengan mu-nya adalah ini 0,4, jadi di sini 0,4 dikali dengan gaya normalnya adalah 1, jadi di sini adalah 1, maka hasilnya adalah sama dengan 0,4. Jadi 0,4 kali 1 adalah 0,4. Jadi gaya geseknya adalah 0,4 Newton. Jadi di sini 0,4 sama dengan ini 0,1 dikali dengan 6 kuadrat adalah 36. Jadi di sini adalah S. Jadi 0,4 sama dengan 0,1 dikali 36 adalah 3,6. Jadi 3,6 S.
Maka jaraknya di sini S-nya sama dengan ini 3,6-nya pindahkan ke bawah, jadi di sini 0,4 per 3,6. Ini desimalnya kita hilangkan, jadi dikali 10, jadi dikali 10 semuanya, jadinya 4 per 36. Atau di sini, ini disederhanakan dibagi 4, jadi di sini dibagi 4 adalah 1, kemudian 36 dibagi 4 adalah 9. Jadi 1 dibagi 9, hasilnya adalah sama dengan 0,11. Jadi 0,11 meter. Ini jaraknya 0,11 meter atau di dalam sentimeter, karena di sini dalam sentimeter, jadi dikali 100 adalah 11 cm. Jadi ini jawabannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar dua bola bermassa 2M dan M yang bertumbukan berikut ini. Jadi ini gambarnya. Dari pernyataan berikut ini, 1. Koefisien restitusi sama dengan 0. Kemudian 2. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar. Kemudian 3. Kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Kemudian 4. Energi kinetik total kedua benda tetap. Pernyataan yang benar jika jenis tumbukan kedua bola merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi di sini, ini dari gambar sebelum tumbukan, jadi bola ini adalah massanya M, kemudian bola ini adalah 2M, jadi bola 1 dan 2, jadi ini 2M dan M. Jadi yang bergerak adalah bola 1 ini menumbuk bola 1 ini. Jadi sebelum tumbukan, ini arahnya, kemudian saat tumbukan, ini saat tumbukan, dan setelah tumbukan, ini bergerak bersama, jadi bergeraknya ke kanan. Jadi di sini adalah tumbukannya merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka tumbukan tidak lenting sama sekali ini, koefisien restitusinya adalah sama dengan 0, karena tidak lenting sama sekali. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum, jadi di sini M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2, ini momentum sebelum, sama dengan dalam kurung karena bergerak bersama, jadi M1 tambah M2 dikali dengan V aksen. Jadi ini momentum sesudah. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi di sini pernyataan yang pertama adalah benar, kemudian jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar, ini juga benar. Kemudian kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan ini tetap adalah salah. Karena kecepatannya akan berubah, karena ini menumbuk bola M, jadi 2M ini akan berubah kecepatannya. Jadi ini salah. Kemudian energi kinetik total kedua benda tetap. Ini juga salah, karena di sini kecepatannya berubah, jadi energi kinetiknya juga akan berubah, jadi tidak tetap. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 2. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan ujian sekolah.